warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Oktaviani. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam dunia public speaking. Salah satu yang kita takuti dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial dan profesional kita adalah ketika kita harus berbicara di depan banyak orang. Baik untuk acara sosial, seminar, kuliah, presentasi bisnis, bahkan acara-acara yang hadirinnya telah kita kenal dengan baik. Berbicara di depan publik bagi sebagian besar orang adalah sesuatu yang menegangkan dan menakutkan. Seluruh mata ditujukan kepada kita seakan kita menjadi seorang terdakwa yang dihakimi oleh para hadirin. Berbicara di depan publik, suka atau tidak suka, merupakan keterampilan yang harus kita kuasai. Karena pada suatu saat nanti dalam kehidupan kita, pastilah kita akan berbicara di hadapan sejumlah orang. Kita harus berkomunikasi secara efektif, benar, dan tepat sasaran. Nah, tidak semua orang memiliki kemahiran dalam berbicara di depan umum. Kemampuan ini dapat dimiliki oleh sebagian besar orang melalui proses belajar mengajar yang secara berkesinambungan dan sistematis. Terkadang dalam proses belajar mengajar belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, merupakan hambatan-hambatan dalam kegiatan berbicara. Berikut saya akan menjelaskan kendala-kendala yang sering terjadi dalam dunia public speaking. Yang pertama itu adalah gugup, kepercayaan yang berlebihan, dan demam panggung. Gugup di sini adalah salah satu kendala yang paling besar dalam komunikasi public speaking. Penyebab kita gugup dan tidak terbiasa atau tidak percaya diri, dan orang yang belum pernah sama sekali berbicara di depan banyak orang akan mengalaminya. Gugup atau grogi dalam public speaking disebut dengan istilah demam panggung. Yang kedua itu adalah tidak yakin dan kurangnya kepercayaan diri. Takut akan gagal dan tidak adanya rasa percaya diri, merasa diri tidak layak untuk berbicara di depan umum adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam hambatan public speaking. Yang ketiga itu adalah munculnya noise yang berlebihan. Siapa sih yang nggak pernah berisik di saat seseorang telah menerangkan sesuatu di hadapan kita, baik itu saat upacara bendera atau di sekolah kemarin, atau ketika dosen menerangkan mata kuliah di kelas. Kamu pasti pernah mengobrol atau ingin disangkal atau tidak. Jelas terlihat bahwa mengobrol sudah menjadi budaya yang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Ini bisa jadi kebiasaan yang sangat buruk ketika memang kita sedang menghadiri sebuah acara yang memang not bank, dilarang berbicara atau mengobrol saat acara ini dimulai. Yang keempat itu adalah alat bantu yang justru mengganggu dalam kegiatan public speaking, yang itu adalah alat bantu dalam public speaking sangat beragam seperti mikrofon, penguras suara, laptop LCD, dan lain sebagainya. Contoh nih, kasus laptop yang gagal dikoneksikan dengan LCD adalah salah satu dari gangguan multimedia yang kerap kali dihadapi para pembicara dalam sebuah presentasi ataupun mungkin rapat pertemuan. Yang kelima itu adalah penutup yang bertele-tele atau mengambang. Nah, penutup di sini maksudnya kebiasaan yang berisi kesimpulan, saran, atau pesan yang diberikan oleh seorang public speaker kepada audiensnya. Dan tidak jarang pula itu ditemui pembicara atau seseorang dalam suatu forum yang menutupnya dengan bertele-tele atau mengambang. Nah, di sini saya akan mengasih 5 tips buat teman-teman semua untuk memudahkan teman-teman semua dalam mengatasi kesulitan saat berkomunikasi. Yang pertama itu adalah memberikan waktu dan perhatian dalam pencakapan penting. Yang kedua itu adalah lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang baik selama berbicara. Dan yang keempat itu adalah mendengarkan. Nah, mendengar di sini teman-teman harus mendengarkan dengan baik ketika arahan seorang public speaker menyampaikan pidato atau menyampaikan informasi penting.
Dan yang kelima itu adalah teruslah belajar berkomunikasi melalui berbagai sumber dan pengalaman. Terima kasih, baiklah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.